Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Rizky Diah dan berikut WSM News selengkapnya. Berlangsung di alun-alun Bung Karno, Kabupaten Semarang, rangkaian Expo KKN PPM 26 USM yang mengusung tema sinergitas peran KKN dalam ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas politik, program tumbuh kembang anak dan manajemen kebencanaan menjadi pusat perhatian masyarakat untuk menyaksikan berbagai inovasi yang ada. Sebanyak 737 mahasiswa Universitas Semarang yang akan diterjunkan dalam program KKN PPM 26 memamerkan beragam produk unik hasil inovasi dan kolaborasi dan potensi UMKM dari masing-masing desa serta kelurahan Minggu 3 Agustus lalu. Mengusung tema sinergitas peran KKN dalam ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas politik, program tumbuh kembang anak dan manajemen kebencanaan. Rektor USM Dr. Supari STMT mengaku bangga dan senang atas kolaborasi yang terjalin serta berharap melalui inovasi maupun potensi UMKM yang ada dapat mensejahterakan masyarakat. Apa-apa manfaat-manfaat dari KKN Universitas Semarang ini bagi masyarakat di Kabupaten Semarang. Alhamdulillah hari ini tadi kita lihat bersama sudah ada beberapa kemajuan dari kegiatan KKN ini untuk pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Semarang. Juga sudah ada beberapa kemajuan mengenai penerapan dari teknologi-teknologi hasil karya para dosen dan mahasiswa di USM yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Semarang. Sehingga saya secara umum melihat bahwa tujuan dari KKN pemberdayaan masyarakat ini dapat tercapai dan juga sekaligus KKN ini juga tujuan dalam rangka pembelajaran bagi adik-adik mahasiswa. Baik teman-teman dan para hadirin sekalian, akhirnya kita tiba di saat yang ditunggu-tunggu. Senada dengan hal itu, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Semarang, Dr. Andes Rudi Susanto MM yang mewakili Bupati Semarang mengapresiasi kontribusi USM dalam pembangunan daerah. Ia menyoroti kerjasama lanjutan khususnya dalam penanganan kekeringan. Ini di Fakultas Teknik yang sudah memiliki hak cipta itu intelektual, tentang program bagaimana pada musim hujan atau musim penghujan ini air yang turun atau tidak menguap atau mengalir begitu saja, akan tetapi ditampung di dalam yang namanya seperti sumur resapan atau apa programnya itu. Nah, kemudian menjadi sumber air di masing-masing wilayah Kabupaten Semarang yang setiap tahunnya pada musim kemarau mengalami kekeringan. Kalau ini bisa diterapkan dan menjadi salah satu solusi, akan mengurangi beban anggaran kita APBD Kabupaten Semarang. Karena terus terang pada setiap kemarau ini kita senantiasa memberikan bantuan-bantuan air bersih itu pada kecamatan-kecamatan yang mengalami kekeringan pada musim kemarau, sehingga manfaatnya nanti akan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Semarang. Expo KKN USM 26 ini menjadi penutup dari rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang telah berlangsung sejak 8 Juli hingga 6 Agustus 2025. Baik, terima kasih. Kontribusi nyata terus diberikan Universitas Semarang melalui program pengabdian kepada masyarakat, di mana tim dosen Fakultas Teknik USM melakukan pendampingan penyusunan detail engineering design. Tim dosen Fakultas Teknik Universitas Semarang USM yang terdiri dari Ketua Nur Fitriani FC STMT, anggota Talita Safira STMT, Irian Dwiha SPD MPD, dan Trias Widorini STMT telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat PKM
berupa pendampingan teknik dalam penyusunan detail engineering design DED untuk sebuah masjid di wilayah Bangku Raya, Ragen Demak pada Senin 9 Juni 2025. Salah satu bentuk kontribusi nyata dari Universitas Semarang untuk masyarakat yaitu salah satunya melalui pengabdian kepada masyarakat. Kami dari tim program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Semarang melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan Detail Engineering Design atau DED struktur masjid berbasis standar nasional, di mana tanah ini merupakan milik Bapak Sugiarto yang berasal dari Demak. Lokasinya ada di Desa Kebon Batur, Kecamatan Pranggen, Kabupaten Demak. Kami ingin memastikan bahwa sebelum bangunan ini nanti akan dilakukan pembangunan, itu tidak hanya indah secara visual saja, tetapi juga kokoh secara struktural. Penyusunan DED ini menjadi sangat penting agar pembangunan sesuai dengan kaidah teknik sipil, efisien dalam penggunaan material sesuai dengan SNI yang berlaku. Dokumen yang telah kami susun ini gambar teknisnya meliputi pondasi, sloof, kolom, balok, plat lantai hingga ke struktur atap. Dan perencanaan ini diharapkan menjadi acuan pembangunan masjid yang aman, nyaman, efektif dan efisien, tahan lama sesuai dengan kebutuhan masyarakat. PKM ini tidak hanya melibatkan akademisi USM, tetapi juga praktisi dari Artajaya Construction, menunjukkan kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Ketua Tim PKM Nur Fitriani FCSTMT menegaskan bahwa setiap pembangunan harus didasarkan pada standar konstruksi nasional. Mendorong peningkatan kinerja Tim Man 1 Kota Semarang menggelar capacity building. Berlangsung di Magelang, kegiatan itu turut diikuti puluhan peserta. Rangkaian capacity building yang berlangsung di Sungai Elo dan Kataspas pada Sabtu 2 Agustus lalu itu menjadi bentuk dukungan bagi warga madrasah, khususnya guru, tenaga kependidikan, serta komite untuk terus meningkatkan kinerja, kolaborasi dan rasa kekeluargaan dalam bekerja. Senada dengan hal itu, Kepala Man 1 Kota Semarang, Haji Tasimin MSI turut mengapresiasi kegiatan itu dan berharap melalui acara itu dapat memupuk kekompakan. Capacity building untuk Man 1 Kota Semarang memang diprogramkan dalam rangka untuk membangun kebersamaan, membuat kekeluargaan yang harmonis, biar mereka saling mengetahui pribadi satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah untuk merefresh pikiran mereka yang selalu ada di kantor, bertemu dengan anak, bertemu dengan administrasi yang harus dia selesaikan. Dan yang ketiga ini merupakan program yang memang harus saya perhatikan, karena dengan cara inilah mereka akan semakin bugar, semakin bersatunya, semakin kompak dan semakin bisa menunjukkan kebersamaannya. Para peserta turut menikmati acara itu, ekspresi kebahagiaan turut mewarnai kebersamaan mereka. Senada dengan hal itu, salah satu guru Man 1 Kota Semarang, Nurul Hidayah SPD mengaku senang dan berharap capacity building digelar rutin setiap tahun. Menurut saya capacity building ini sangat penting dan perlu dilaksanakan rutin setiap tahun, dikarenakan dengan adanya capacity building ini akan membantu untuk mengembangkan kemampuan diri, kemudian untuk kekompakan tim, kerjasama, dan dengan berkumpulnya secara bersama-sama itu akan mengetahui hubungan yang baik, terus komunikasi yang baik yang diperlukan setiap lembaga. Ratusan UMKM dan koperasi desa di Grobogan ikut Expo Koperasi di alun-alun Purwodadi, Grobogan, Sabtu pagi. Expo tersebut untuk peringati Hari Koperasi ke-78, sekaligus mempromosikan koperasi merah putih. Ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta koperasi dari seluruh wilayah Kabupaten Grobogan turut ambil bagian dalam Expo Koperasi yang digelar di alun-alun Purwodadi, Grobogan, Jumat pagi. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-78, sekaligus menjadi ajang promosi pendirian Koperasi Merah Putih di seluruh desa di Kabupaten Grobogan. Puluhan stand dan gerai dari berbagai koperasi dan UMKM menampilkan produk unggulan lokal dengan harga terjangkau.
Produk-produk tersebut meliputi kebutuhan pokok, makanan olahan, kerajinan tangan, hingga hasil-hasil pertanian dengan harga yang murah dan kualitas yang terbaik, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Belanja di sini banyak orang gitu ya, daripada kita belanja di toko lebih hemat. Ya, dengan adanya koperasi mungkin untuk masyarakat itu bisa menambah modal ya, modal usaha juga kalau semisal mereka mau buka usaha gitu. Wakil Bupati Grobogan Sugeng Prasetyo yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa Expo ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis usaha kecil dan koperasi desa. Hari ini puncak acara peringatan Hari Koperasi. Ini semangat dari pemerintah pusat juga ada di Grobogan, yang mana koperasi ini sangat kita harapkan ke depan bisa menggiatkan perekonomian di Kabupaten Grobogan. Yang jelas ratusan stand. Yang jelas ini sekalian untuk memviralkan bahwa Koperasi Merah Putih yang kemarin diresmikan Pak Prabowo di Klaten itu 280 desa di Kabupaten Grobogan sudah berdiri semua. Warga berharap berdirinya Koperasi Merah Putih di seluruh desa di Grobogan akan mampu meningkatkan perekonomian dan pertanian di masyarakat pedesaan yang dapat menopang peningkatan perekonomian nasional. Bagi pecinta kuliner ikan bakar, menu ikan bakar di Kudus, Jawa Tengah sayang sekali jika dilewatkan. Berbeda dari ikan bakar biasanya, olahan ikan bakar kali ini merupakan ikan segar tangkapan langsung dari tambak dan dibakar dengan bumbu rempah dan sambal sate. Dijamin bakal menggugah selera makan Anda. Berada di sebuah kedai makanan di Desa Monosoko, Kecamatan Undaan, Kudus, Jawa Tengah, kedai Cemoro Sewu ini menyuguhkan menu andalan ikan bakar satu ini tak pernah sepi oleh pelanggan. Ada pilihan ikan gurame maupun ikan nila yang ditangkap dari kolam maupun tambak yang masih segar langsung dibakar di atas bara api. Ikan yang setengah matang beberapa kali dioles menggunakan racikan bumbu rempah berkali-kali hingga matang meresap secara sempurna. Berbeda dari ikan bakar yang lain, ikan bakar kaya rempah satu ini disajikan dengan sambal sate yang terdiri cabai rawit merah yang diulek dicampur dengan potongan bawang merah, tomat, dan kecap manis. Nila Novaldo, salah satu pelanggan, mengatakan rasa ikan yang dibakar langsung memiliki rasa manis gurih serta aroma smoky. Apalagi dipadukan dengan bumbu sate yang segar, menambah nikmat saat disantap. Tak hanya itu saja, lokasi warung yang berada di pinggir bukit di tengah bentang area sawah membuat semakin betah para pelanggan. Kalau di sini rasanya enak, terus tempatnya juga lebih asri karena dekat sama pegunungan, terus sejuk aja suasananya dan untuk makanannya ya. Kalau dari yang lain, kalau di sini itu ikannya langsung dibakar fresh, terus sambalnya juga pakai sambal sate, jadi berbeda sama yang biasanya. Sambal sate dan bumbu rempah merupakan racikan resep khusus warisan nenek moyang pemilik warung yang dipertahankan. Menjadi warung makan satu ini tak pernah sepi pelanggan yang datang dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Tak jarang dalam sehari bisa menghabiskan 50 hingga 60 kg ikan segar. Bahkan ketika momen perayaan libur hari besar bisa mencapai lebih dari 150 kg dalam sehari. Langsung dibakar, nggak tanpa digoreng. Dibakar langsung dikasih oles bumbunya itu. Pakai bumbu apa itu, Bu? Pakai bumbu rempah-rempah. Khusus ya? Ya. Terus mungkin yang jadi pelanggan banyak tertarik ke sini apa sih, Bu? Karena ciri khasnya itu apa, sambalnya itu sate, sambal kecap sate. 1 kilogram ikan dengan berisikan 3 ikan besar hanya dibanderol Rp38.000 lengkap dengan nasi. Gimana, Anda tertarik? Rumah makan Cemoro Sewu berada di Desa Wisata Monosoko atau berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Kudus. Dari Kudus, Eni Ayu Lestari melaporkan. Polemik dugaan tempat pembuangan akhir atau TPA ilegal di kawasan Bukit C Brown Canyon masih berlanjut. DPRD Provinsi hingga Gubernur Jawa Tengah turut memberikan komentar terkait masalah ini. Imbas dari gunungan sampah di Brown Canyon mengganggu masyarakat setempat lantaran menimbulkan asap dan bau menyengat, sehingga hal itu mengganggu aktivitas warga sekitar.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Jawa Tengah untuk meminta pertanggungjawaban mengenai dugaan TPA ilegal. Rencananya ia akan melakukan diskusi dalam waktu terdekat dengan DLHK Jawa Tengah. Ia juga menjelaskan alasannya ingin memanggil Kepala DLHK Jawa Tengah karena pembuangan sampah kini menjadi persoalan yang serius hingga menjadi beban pemerintah kabupaten kota. Jadi harus desain untuk pengolahan sampah harus bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Konkretnya seperti apa? Nanti kita akan mendorong, harapan kita nanti ada pola penyelesaian sampah nih Kota Semarang. Ini sampahnya nanti akan diolah. Kayak apa penyelesaiannya? Nanti akan ikuti kabupaten kawasan sini. Nanti ada kawasan yang lain di Pantura Timur, di Pantura Selatan, dan lain sebagainya. Nggak bisa sendiri-sendiri. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebutkan bahwa pihaknya telah memiliki satuan tugas atau Satgas Sampah yang berada di bawah naungan Jawa Tengah. Ia juga menjelaskan bahwa jika suatu wilayah menghasilkan 100 hingga 200 ton sampah perharinya, maka perlu dibuatkan TPA regional. Namun daerah dengan jumlah sampah rata-rata kurang dari 1.000 tin bisa mengolah sampah menjadi reservoir direct full atau RDF. Contoh misalnya, kalau sampah itu di bawah rata-rata per kabupaten itu adalah 100 sampai 200 ton per hari, maka di daerah kota, khususnya Kota Madya Semarang, Kota Madya Solo, Kota Madya Magelang, dia tidak mampu. Jadi dia harus digabungkan dari beberapa kabupaten kota untuk dijadikan minimal 1.000 ton per hari buat TPN regional. Atau dengan cara investasi. Kalau hanya 100 sampai 90 sampai 200 ton, maka dia menggunakan RDF kayak di wilayah mana itu Magelang, kita siapkan RDF. Purwokerto sudah pakai RDF. Hana Nurifa melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Relakah Anda menghabiskan 15 miliar rupiah untuk membeli mobil-mobilan mungil? Tim VOA mengajak berkunjung ke Museum Ascot Hot Wheels di Gaithersburg, Maryland, bertemu dengan salah satu kolektor Hot Wheels terlengkap se-Amerika. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Rizky Diah dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda bersedia membeli mobil mainan kecil ini seharga sekitar 15 miliar rupiah? Well, the rarest Hot Wheel in the world is the pink rear-loading beach bomb. It was a beach bomb, looks like a Volkswagen bus, made in 1969. And about 50 of them are known in the world. It's only 50. Of these tall, skinny. There's only 2 known in pink, and only 1 known with an unusual base. It's like a one-of-one prototype. So it's the rarest Hot Wheel in the world. It's not for sale unless you give me $1 million. I won't sell it for a penny less. I've had it for almost 22 years. Mainan apa ini? Sehingga harganya jauh melampaui harga mobil sebenarnya. Kita temui kolektor Hot Wheels Bruce Pascal di museum pribadi di Gaithersburg, Maryland, yang tidak ingin diketahui banyak orang. This is a great place. This is my little secret hideout. I call it the East Coast Hot Wheels Museum. It's a 4,000 square foot building with 20-foot ceilings, and it's filled with my Hot Wheel collection. But it's not just Hot Wheels, as you'll see as we walk around. It's everything associated with the history of the company. Hot Wheels adalah mainan mobil-mobilan yang sudah ada sejak tahun 1968 dan hingga kini tetap populer, baik itu di kalangan anak-anak pun orang dewasa. Apa yang membuat sebuah Hot Wheels menjadi benda koleksi? Rarity, desirability, and condition. So, and it becomes even more valuable if it has a story. Bruce adalah pebisnis di bidang properti, mengenal Hot Wheels sejak umur 7 tahun. Koleksinya mencapai 7.000 buah yang tersimpan di museum ini. Kebanyakan Hot Wheels langka dan terbatas. Tidak hanya mobil-mobilan, tapi semua hal yang berhubungan dengan Hot Wheels dia kumpulkan. Seperti poster, permen karet, kemasan gel rambut, hingga blueprint untuk membuat Hot Wheels. Oti Harun, penggemar Hot Wheels. Museum ini penuh barang-barang langka,
Senang sekali bisa melihat dengan mata kepala sendiri seluruh koleksi-koleksi Bruce Pascal, karena dia memang salah satu kolektor nomor 1 di Amerika dan mungkin saya rasa di dunia. Nah, ada pesan nih untuk Anda, penggemar diecast dan kolektor Hot Wheels. Hello to the collecting community of Indonesia. You're a great community, you're passionate collectors, and keep collecting. And hopefully one day I'll get a chance to come to Indonesia and shake hands and meet many of you. But it's the greatest hobby in the world, to collect those Hot Wheels. Dari Gettysburg, Maryland, Ronan Zakaria, Alam Burhanan, dan Irfan Ihsan, VOA.